Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bolehkah Pernikahan Beda Agama? Dan nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang saya pengen bahwa apapun yang kami sampaikan melalui renungan ini boleh membuka mata dan pikiran saudara, supaya tidak ada lagi yang namanya zona abu-abu yang membuat saudara tidak mengerti dengan dasar-dasar atau landasan di dalam kekristenan. Semuanya harus dibuka dengan jelas, supaya tidak ada lagi yang namanya keraguan-raguan. Demikian juga supaya tidak ada lagi yang namanya kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu ya dan amin. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Tidak ada yang namanya zona abu-abu atau di tengah-tengah. Kita harus memilih hidup di dalam kebenaran secara murni dan sungguh-sungguh. Tidak boleh kaki kita berdiri di antara kedua hal ini. Saya percaya isu pernikahan beda agama itu bukanlah sebuah rahasia lagi, tetapi itu sebuah fakta yang memang harus siap kita hadapi. Ketika muda-mudi orang-orang Kristen tidak diperlengkapi dengan kebenaran firman yang benar dan jujur dan terang-terangan, mereka biasanya akan mengkompromikan iman mereka demi mendapatkan pasangan hidup, demi mendapatkan kekasih atau pujaan hati. Tidak mudah menegur anak-anak muda ketika mereka sudah kadung jatuh cinta. Mata mereka sudah dibutakan. Karena memang sebagaimana pepatah dunia berkata, love is blind, cinta itu buta, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan standar-standar Alkitabiah, standar firman Tuhan, di dalam memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak dan maksud hati Tuhan. Tetapi sebelum kita terlanjur dan terlambat memahami bahwa Tuhan sebenarnya mengharapkan bahwa saudara memiliki iman yang teguh, saudara bertumbuh di dalam segala hal menuju kepenuhan Kristus, dan kesemuanya itu bisa tercapai ketika saudara di dalam trek yang benar, jalan yang benar, lebih-lebih ketika saudara membina hubungan rumah tangga dan saudara berharap bahwa rumah tangga saudara akan menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Semuanya itu bisa saudara capai ketika saudara juga mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya mengerti mengapa pernikahan beda keyakinan atau beda agama itu ditentang oleh semua agama ya. Karena masing-masing agama itu punya yang namanya nilai eksklusivitas. Saya percaya semua agama menyatakan bahwa hanya melalui agamakulah kamu diselamatkan. Hanya melalui agamakulah kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan agama lain itu dianggap sebagai umat goyim atau orang kafir. Inilah yang menambah polemik di dalam pernikahan beda agama. Banyak orang tua yang akhirnya berkelahi dengan anak, dengan calon menantunya, karena memang perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Di dalam perjanjian lama juga digambarkan dengan jelas bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat Allah yang menyembah Tuhan yang monoteis, Tuhan yang esa, mereka merupakan bangsa yang kecil di tengah-tengah begitu banyak bangsa yang terbiasa di dalam pola penyembahan politeisme,
yang menyembah begitu banyak Allah dan dewa-dewa. Sehingga wajar pada masa itu Tuhan memberikan aturan yang ketat sekali supaya bangsa Israel jangan sampai menikah dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Karena kalau mereka masih tetap memilih untuk menikah dengan orang-orang yang di luar Israel, biasanya pasangan mereka akan membawa mereka untuk mencondongkan hati kepada penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewi atau berhala-berhala, yang semuanya itu justru membawa iman mereka menjauh daripada penyembahan kepada Allah yang sejati. Tetapi faktanya aturan-aturan untuk melarang bangsa Israel menikah dengan bangsa asing, bangsa non-Israel, termasuk di dalamnya bangsa Kanaan, aturan ini pun banyak kali dilanggar oleh tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya ialah Musa yang menikah dengan orang Kusi atau orang Kush. Tetapi bedanya di sini, orang Kusi atau istri Musa ini, ia pada akhirnya tergabung dengan umat Israel. Ibaratnya ya, kalau saudara orang Kristen menikah dengan orang non-Kristen, lalu pasangan saudara tuh ikut dengan saudara. Keadaannya seperti itu. Tetapi hal ini akan jadi sulit terwujud. Contohnya saja, Raja Salomo, dia memiliki begitu banyak istri, termasuk dari bangsa-bangsa asing. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa Salomo turut di dalam penyembahan kepada dewa-dewi dan berhala dari bangsa asing, termasuk Salomo menginisiasi pembangunan tempat-tempat untuk menyembah dewa-dewi itu. Itu sebabnya kenapa Tuhan sangat tegas mengatur umatnya agar jangan sampai menikah atau bersatu dengan pasangan-pasangan yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang hidup. Nah, di masa yang sekarang, kalau saudara bertanya kepada saya, bolehkah pernikahan beda agama? Sebenarnya hukum di negara kita, di dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi jika menilik peraturan perundangan ini, maka tidak dimungkinkan melakukan upacara nikah dengan dua agama atau kepercayaan. Itu sebabnya beberapa orang termasuk selebriti-selebriti yang beda agama memutuskan menikah di luar negeri karena di dalam negeri jelas tidak memperbolehkan hal yang seperti itu. Salah satu harus mengalah. Nah, berkaca dari penjelasan kita yang sebelumnya mengenai contoh daripada larangan Tuhan untuk menikah dengan orang-orang di luar Israel, maka hal itu juga bisa kita terapkan di masa yang sekarang ini. Sangat sulit, saudara ya, untuk mempersatukan perbedaan dalam hal yang mendasar. Karena masing-masing agama atau keyakinan itu berisi standar moral etis yang berbeda-beda di dalam memandang aturan-aturan dalam rumah tangga. Semuanya itu akan membuat keluarga tersebut akan mengalami yang namanya ketidakjelasan identitas. Kita seharusnya menyembah Tuhan yang sama, beribadah dengan cara yang sama, melayani Tuhan pun dengan hati yang sama. Ketika dalam hal mendasar ini kita berbeda jauh, suatu saat saudara akan menyadari bahwa cinta darah dan daging saja itu tidak cukup. Kita perlu kasih Tuhan yang mempersatukan dan menaungi rumah tangga kita. Ketika ada perbedaan dalam hal yang paling mendasar, paling prinsip ini, itu akan menjadi bencana besar kelak di dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya ya, ada dua pasangan yang berbeda. Satu orang percaya, satu orang tidak percaya. Yang satu mengharamkan perceraian, sementara yang lain boleh saja. Yang satu memegang erat asas monogami, artinya punya satu pasangan saja, punya satu istri atau punya satu suami. Dan yang satu mengatakan boleh berpoligami, asal adil. Dan banyak lagi masalah-masalah lain termasuk yang menyangkut makanan, mungkin ada yang haram, tidak haram. Kemudian ada lagi satu pertanyaan yang prinsip, siapakah yang akan menjadi kepala rumah tangga? Saya percaya tentu bukan lagi Kristus. Dampaknya keluarga tersebut tidak akan dapat memainkan peran dalam menjawab tugas kerasulan untuk menjadi garam dan bercahaya bagi Kristus. Jika dipaksakan untuk terus berjalan, bisa nggak? Mungkin saja bisa, tetapi sehatkah keluarga yang demikian? Tentu saudara punya jawaban sendiri. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengingatkan kami bahwa kami harus memegang standar atau kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kami memutuskan
untuk memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri kami di masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan menolong kami setiap rumah tangga Kristen agar hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.